Ngobras. Ngobrol yuk. Oke, sip. Teman-teman, kembali lagi di video kita kali ini di Bron Diva TV. Kali ini masih ada bro-bro dan divanya kita, yaitu Diva Bunda Ika, biasa panggilan kesayangan Bunda Ika. Kemudian ada sang suami Bro Putu Mangku, ya, dan juga leader kesayangan kita, bro kesayangan kita, Pak Yung, ya. Nah, kali ini tuh kita mau bahas Kakak Yung, Koko Yung, ya, Koko Yung. Nah, kali ini tuh kita pengen membahas dari sisi keluarga, yaitu pasangan suami istri yang memiliki asuransi. Nah, saya mau tanya dulu nih dari si istrinya, ya, gimana sampai bisa membuat pertama kali asuransi atau membuka asuransi pertama kali? Apakah untuk diri sendiri kah, langsung untuk suami ketika pertama kali sadar tentang asuransi? Simpel aja ya. Ya. Kalau saya awalnya sih memang maunya satu keluarga. Karena memang saya tuh gemar menabung. Cuman dulu belum tahu konsepnya asuransi. Belum terlalu paham. Nggak paham. Tapi jadi kalau ada orang nawarin ikut aja. Tapi sama sekali nggak ngerti. Paham istrinya itu nggak tahu sama sekali. Cuman taunya asuransi ya warisan. Kalau lu mati ada duit sekian. Taunya bagus gitu ya. Jadi beli aja karena ada uang nih. Ada uang. Nah, pertama kali paham sama siapa? Pas jadi agent. Setelah join berarti ya. Setelah terjun ke bisnisnya. Ya, berarti lebih mendalam lagi, lebih detailnya karena banyak pelajaran-pelajaran yang didapatkan di dalam ya. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Pertama kali ikut asuransi sama siapa? Pertama kali ikut sama asuransi sama IA. Sama IA. IA. Agennya sama siapa? Agennya namanya Bu Vivi, udah nggak ada. Bu Vivi, orangnya sudah nggak ada. Ada orangnya udah nggak ada. Berarti langsung masuknya di Bron Diva ya? Bukan. Bukan, malah bukan Bron Diva ya? Di nggak apa-apa sebutin nama. Boleh, nggak apa-apa. Orangnya juga nggak ada kan? Orangnya nggak ada. Udah nggak ada ya. Kalau nonton, Bu, tolong hubungi kembali ya. Ikutnya di agensi lain justru. Bukan tapi masih di AIA. Masih AIA. Di AIA ya. Nah, pengennya buka buat satu keluarga. Tapi jadinya buka untuk sendiri dulu. Iya. Atau memang sudah keluarga? Waktu itu kan belum ada anak. Masih berdua. Langsung dibukain untuk berdua atau sendiri-sendiri nih? Enggak, ini dulu suami dulu. Ini malah suami dulu. UP. Bukain polis untuk UP. Kenapa seorang suami harus lebih dulu memiliki UP asuransi jiwa? Waktu itu saya juga nggak ngerti ya awalnya pertama kali. Cuman waktu itu dari perusahaan yang sekelas manajer ke atas dibukain UP. Nah, jadi kan saya ahli warisnya. Itu polis pertama. Pokoknya pengen dapat warisan nanti jatuh ke saya gitu ya. Tapi betul nggak itu kalau menurut Bro Yung yang sudah berpuluh-puluh tahun di dunia asuransi? Sangat betul ya. Sangat betul. Bagus banget. Gak tahu pokoknya kalau nggak tahu jelas pokoknya buatkan aja uang pertanggungan buat suami, gampang. Ya kan? Ahli warisnya istri. Itu juga yang selalu diarahkan sama nasabah-nasabah kita ya. Iya. Jadi berarti buat istri-istri pastikan suaminya sudah punya salah satu warisan berbentuk polis asuransi atau UP ya. Karena nyentuh sedikit nih sepengetahuan saya yang saya pelajarin, ternyata istri itu tidak punya hak mutlak waris loh. Ini menarik nih ya. Itu yang bikin serem. Boleh diceritakan sedikit gak maksudnya tuh gimana? Istri tidak mempunyai hak mutlak waris. Ya, dikit aja mungkin. Kita ngomongnya kan legitimate portion. Ternyata di dalam hukum waris Indonesia yang punya mutlak waris itu yaitu orang tua 1 degree ke atas atau 1 degree ke bawah yaitu anak. Sedangkan pasangan ini nggak punya hak mutlak waris. Maksudnya apa? Maksudnya ketika sang suami mungkin dipanggil Tuhan, ya sebetulnya tidak serta-merta itu harta waris itu punya istri. Jadi misalnya punya rumah, punya tanah, punya mobil mewah, punya tabungan, semuanya itu tidak langsung semuanya untuk istri? Tidak serta-merta. Buat para istri tolong dengarkan baik-baik nih. Ya, karena ini ilmunya bukan dari Pak Yung yang ngarang ya, bukan ya? Ini ilmunya harus training dulu, bayar dulu puluhan juta baru bisa tahu ya. Dan harus pelajarin ini. Sertifikasi ya. Betul, boleh di cross check informasi. Ada di undang-undang perkawinan. Ada di undang-undang, boleh di googling tuh ya. Saya sedikit dulu ke sang suami nih ya. Pertama kali istrinya bukain asuransi, tahu nggak
kalau dibukain asuransi nih? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Kenapa? Karena istri mau enaknya saja ya. Oke, jadi tidak tahu apa-apa karena memang polisnya atas namanya. Pokoknya kalau tutup usia, mohon maaf ya, meninggal dunia, istri yang terima duitnya ya. Suami tidak perlu tahu apa-apa. Karena yang bayar juga istri. Oke. Pinjam nama suami ya. Iya. Setelah tahu berapa lama nih? Berapa lama baru tahu bahwa saya punya polis asuransi ternyata dibukain sama istri? Cukup lama. Cukup lama ya. Cukup lama setelah istri jadi agen, jadi agent. Baru bongkar-bongkar lemari, kenapa ada nama saya nih gitu ya? Nggak, seiring waktu ya karena ikut acara-acara Brondipa, kesana kesini ternyata banyak banget punya polis Oke. asuransi. Saya juga Oh, kaget. setelah sadar ya? Iya. Setelah sadar, pengen buka sendiri, pas tanya ke istri ternyata sudah dibukain dari dulu. Ya, ini memang istri yang sangat-sangat baik. Contoh istri yang baik seperti ini ya, dan contoh suami yang baik ini karena mau mempersiapkan warisan. Ya, warisan bebas. Bapak Ibu teman-teman sekalian mau siapkan warisannya berupa apapun boleh, tapi wajib tahu hukum dari warisannya itu. Karena kalau berupa UP, berupa polis asuransi jiwa itu hukumnya siapapun namanya sebagai ahli waris itu dia akan mendapatkannya, betul nggak? Yes. Ya. Langsung. Beda Dan kalau yang menariknya Pak Aldi, saya Ya. potong bentar, di pembahasan kata bahasa di polis asuransi dia mengatakan penerima manfaat. yes, Dia bukan bilangnya ahli waris. bukan ahli waris. Kenapa bukan ahli waris? Yes. Jadi itu menarik sekali. Berarti ya kan polis asuransi itu tidak tunduk pada hukum waris. Nah, Oke. Ya, itu adalah penerima manfaat dan itu mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Yes. Karena hukum waris kayak yang tadi ya. Kalau hukum waris tidak punya, mutlak. Oke. punya gugatan nantinya ke belakang. Oke. Kalau ada sengketa, ya kan Yes. gitu. Oke, jadi kalau tidak minta-minta, suaminya tutup usia, warisannya banyak nih ya. Tiba-tiba istri kedua muncul, istri ketiga muncul. Mereka berhak ya? Kadang-kadang Pak Aldi Nah. bukan bicara istri loh. Bukan bicara Tidak istri mesti malah dalam ya, koridor bukan hanya istri ya. Ya kan? Itu. Apapun bisa. saudara ya. belum Bisa- menjadi istri pun bisa ya. saudara, Oke, ya kan? saudara Bisa betul. saudara, bisa. Apalagi kalau saudaranya ada 13 nih ya. Wah. Udah berantem lah semua itu ya, baru Dan cair saya tuh. percaya sekali sebagai seorang tua, dia punya harta banyak, itu tidak mendoakan ketika dia nggak ada itu keluarganya pecah karena Oke. warisan. Oke, dan Tapi itu sering- banyak terjadi. Betul. Banyak tapi sering kejadian. terjadi ketika papanya, ayahnya punya harta banyak, itulah sumber perpecahan dari keluarganya. Oke. Ketika tidak di-prepare dengan baik. Betul. Setuju. Betul itu Pak Yung. Saya juga pernah dengar beritanya. tuh. Teman-teman saya banyak mengalami. Oh, gitu hal Ya, itu. teman-teman banyak mengalami ya. Apalagi kalau ada yang mungkin masih memegang teguh adatnya. Ya, ini warisannya ini harus dibagi secara adat. Ada yang memegang teguh keagamannya, ini harus dibagi secara agama. Betul. Ada yang mungkin dia kerja kuliahnya di hukum nih. Jadi saya maunya secara hukum. Betul. Nah, padahal itu semuanya bisa menimbulkan masalah. Banget. Dan itu tiga-tiganya itu bisa menjadi pendekatan yang sah. Oke. Asalkan semua pihak yang merasa punya hak di waris itu sepakat. Kalau enggak ya sepakat untuk nggak sepakat ya bisa panjang ceritanya. Oke, sip. Sepakat untuk tidak, Tidak sepakat. Sepakat untuk tidak sepakat menimbulkan kesepakatan yang sangat rancu ya. Nah, Pak Aldi, Ya. hukum waris ini menarik karena bisa selesai sebulan, bisa selesai 3 bulan, bisa selesai 3 tahun, bisa 30 tahun. Iya. Wow, Bisa nggak selesai. Nggak ada limit waktunya Nggak ya. ada Pak, limit ya. waktu. Dan banyak contoh kejadiannya. Banyak. Ya, banyak sekali. saya kalau nggak salah pernah dengar berita ini sudah sebelum tahun 2020 ya, sekitar 16 atau 17-an di Jakarta itu sampai ibunya sendiri itu dipenjarain. Setuju. Dan itu mungkin sudah beberapa berita yang Betul. Banyak, kejadian lah ya. banyak banget. Ini salah satu yang teringat di kepala saya Itu nih. yang saya bilang, seorang istri tidak punya hak mutlak waris. Oke. Kenapa? Karena kejadian yang itu anaknya menuntut hak waris dari orang tuanya. Oke. Anak menuntut ke orang tua. Dan anak itu mungkin berkata, "Mama kasih saya hartanya papa karena saya mau ngelola." Mm. Nah, mamanya tidak mau. Nah, disitulah muncul mulai dari awal sengketanya. Oke. Hubungan. Makanya sering terjadi perpecahan, ribut apa gara-gara warisan ya Pak ya. Yes, ya Nah. orang kalau sudah tamak dengan harta Oh, ya. iya. Tidak ada teman. Yes, sudah Sikat kalap temannya. ya jadinya ya. Ini anak sama orang tua loh, sama mama loh ya, bayangin.
Oke, tapi kalau di polis asuransi, misalkan punya anak 2 misalnya, istri 1, anak 2, berarti 3 penerima manfaat semuanya bisa kita bagi rata ya? Mutlak. Jadi Bisa. tidak bisa, di luar ini tidak akan bisa mendapatkan. Tidak bisa. Tapi di tengah jalan boleh tambah nggak? Misalnya dia punya anak lagi? Boleh, Bang. Boleh. Berarti diatur lagi nih ya 25%, Iya. 25%. Betul. Bisa Jadi kalau di-review 10 ulang. Bisa di-review ulang ya. Betul banget. Misalnya uang pertamanya 10 miliar, berarti masing-masing dapat 2,5 M. Wah, Iya. lumayan ya. Dan hebatnya Pak Aldi, nggak mesti harus masing-masing 25 Pak. Ya, boleh diatur sama si Boleh. dia ya. Diatur. Oke, sip. Jelas Mungkin ya. sebagai penutup ya, bagaimana pasangan suami istri ini untuk kedepannya, apakah pengen nambah polis lagi atau yang sekarang sudah cukup dulu nih? Karena saya sudah jadi agent dan saya sudah sesadar-sadarnya, tentu saya meninggalkan keluarga saya, nanti dipanggil sama yang di atas, saya tidak meninggalkan hutang, Iya. masih meninggalkan warisan Bagus. Ya, Oke. berupa UP. Iya. Berarti pengen akan nambah lagi ya? Kenapa Nambah Pak? lagi. Karena memiliki aset UP itu paling efisien ya Pak. Paling Efisien banget. Jadi sekarang nggak usah dibohongin, Yes. udah buka sendiri. Iya, udah sadar sendiri ya. Tiba-tiba ada keluar produk baru nih, beli lagi dong. Iya, jajannya sekarang polis asuransi jajannya. Yes, karena warisan itu juga sudah pasti cair walaupun kita belum membayarnya sampai selesai. Betul. Karena polis asuransi kan juga mungkin punya jangka waktu, punya kontrak. Misalkan baru ikut setahun nih, ya, baru bayarnya 10 juta. Ternyata ada UP yang disiapkan 1 miliar. 1 miliar akan tetap cair. Dan itu sudah kejadian kan di Dan sudah dalam- sering kejadian. Iya, Iya. dalam Brondiva Yes. punya pengalaman Ah. klaim juga. Boleh cek tuh klaim-klaimnya kita di IG ya, IG. sempat diposting tuh. Boleh scroll-scroll Yes. ke bawah, jangan lupa follow. Oke. Yes, banget. Sip. Bukti cinta sama keluarga bukan dari hati, dari omong aja. Buktikan dengan UP, membuat UP untuk keluarga Anda. Oke, itu kata-kata penutup kita kali ini. Ya, terima kasih banyak buat semuanya. Ngobras. Ngobrol.